Terima kasih Anda masih bersama kami, Mas Saidiman. Apakah dari survei itu juga tercermin pemahaman masyarakat bahwa saat ini yang kita hadapi pada dasarnya adalah krisis kesehatan yang kalau tidak dituntaskan, krisis ekonominya juga akan sulit untuk dipulihkan. Apakah tergambar seperti itu? Saya kira memang sejak awal dari survei-survei kita, jadi saya informasi latar belakang, kita melakukan survei ini hampir tiap minggu ya sejak COVID-19, dan kita menemukan memang warga secara langsung memang bisa mengekspresikan bahwa kita sedang menghadapi krisis kesehatan publik dan juga krisis ekonomi, dan mereka mengungkapkan bahwa ya memang sedang krisis, tetapi pada saat yang sama mereka bisa melihat bahwa pemerintah itu bekerja dengan keras untuk menangani itu, karena itu kemudian tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat maupun presiden itu masih cukup tinggi walaupun mereka mengakui bahwa ada krisis. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa nampaknya apa yang dilakukan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat sampai pada tingkat bawah itu bisa disaksikan oleh publik secara langsung. Oke. Ya. Oke, Bung Arya Bima, begini, saya ingin dapat penilaian mungkin dari Anda atau dari PDIP secara keseluruhan, sebisanya seobjektif mungkin. Sebenarnya bagaimana dari PDIP menilai kinerja dari Jokowi Ma'ruf ini, terutama dalam menangani pandemi, karena begini, salah satu kritiknya di bidang ekonomi ini kan Indonesia masuk dalam resesi, tapi pemerintah bilang bahwa ini memang dampak pandemi. Betul jadi dampak pandemi, tapi kalau pandeminya tidak segera diatasi kan dampak resesinya juga akan sulit. Ini apakah sekedar sebagai pembelaan diri atau apa yang bisa dinilai oleh PDI Perjuangan? Oh ya, tadi berjalan secara paralel ya, antara menangani virusnya, kemudian penularannya, dan juga dampaknya. Di Jepang itu yang meninggal karena COVID-nya, virusnya, itu lebih sedikit daripada stres dampak daripada lockdown yang dilakukan di sana. Nah, kita PSBB ini berimbang. Ini justru secara ideologis kegotong royongan bisa berjalan, dan memang ini tidak bisa diukur dalam satu skenario. Ada satu skenario 1, skenario 2, sampai skenario 3. Baik itu menyangkut penanganan virusnya yang sekarang sudah ada vaksinnya, tapi kemudian muncul berbagai metamorfose baru. Kemudian juga bagaimana penularan dengan social distancing, masker, cuci tangan, mentradisikan new normal ini bukan suatu hal yang mudah buat masyarakat, dan tiga adalah dampak. Kita ingin tiga-tiganya ini berjalan. Dan ternyata dari hasil survei bagaimana ajakan seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan dan membangkitkan semangat untuk bersama-sama mengatasi persoalan ini tercermin di dalam survei sekarang yang kita lihat. Ini yang kita lihat bahwa pemerintah benar-benar dinilai kerja keras, dan kenyataan yang terjadi adalah baik itu dampak ekonomi, mengatasi penularannya, dan ini unpredictable, kita nggak bisa mengukur. Bung Arya, begini, Anda tadi menyampaikan beberapa hal, tapi ada beberapa yang menarik. Yang pertama, ketika Anda bilang di Jepang angka kematiannya rendah, berbanding terbalik dengan angka stres gara-gara lockdown. Tapi kan orang stres kemungkinan besar tidak meninggal begitu. Jadi dalam rangka negara melindungi warga negara, di situ berhasil. Nah, tapi yang kedua tadi disampaikan data-data oleh Bung Gamal adalah bahwa sebenarnya tingkat kedisiplinan masyarakat sendiri sebenarnya menurun. Oh ya, justru itulah masalah keteladanan. Himbauan ini kan kita demokrasi ya, kita nggak bicara dengan represif kemudian penghukuman, tapi membangun pola hidup yang lebih sehat dengan sistem new normal inilah yang harus ditradisikan. Kita harus mulai paham betul mengenai objektif daripada virus ini seperti apa. Misalnya Pak Jamal, objektifnya seperti apakah betul dengan cuci tangan, dengan masker, social distancing ini sudah cukup untuk mengatasi adanya penularan, atau ada sesuatu cara penularan baru. Ini yang saya maksudkan. Kita tidak bisa konservatif melihat objektif virus yang kemarin dengan perubahan sekarang ini. Jadi tidak hanya Indonesia, bahwa Amerika, Eropa, Jepang, dan Cina sekarang juga bahkan Singapura mengalami ada peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sudah putaran yang ketiga. Ini saya kira sesuatu yang kita harapkan
justru pemerintah harus ada corrective action untuk melakukan berbagai cara dalam hal penanganan penularannya. Itu saya kira masukan yang bagus dari Pak Jamal, yang sekarang ini ada mengendor karena vaksin yang sudah pasti akan diberikan dari Desember ini sampai bulan Maret. Ini saya kira berdampak secara psikologis juga dengan kendornya perilaku untuk mengurangi adanya penularan-penularan yang selama ini. Oke, jadi lebih relevan saya tanyakan kepada Bung Gamal, karena Bung Gamal sendiri adalah dokter. Anda setuju dengan semua pernyataan dari Bung Arya Bima tadi? Tadi sebenarnya mungkin saya sudah sampaikan banyak evaluasi di bidang kesehatan ya Mbak ya. Dan sebenarnya saya masih punya banyak sekali catatan yang ingin saya tidak mungkin kita cover semuanya malam hari ini. Dari sisi ekonomi. Saya ingin menanggapi dalam hal ini dalam konteks ekonomi. Tadi kan disampaikan ya, apakah benar pemerintah kemudian sudah komitmen menyelesaikan masalah kesehatan? Gitu. Artinya menjadikan itu prioritas. Coba kita lihat dari nota keuangan ya. Jadi kalau kita lihat nota keuangan, yang paling besar anggaran untuk sektor yang paling tinggi didukung pariwisata. Lalu kita lihat coba dari anggaran program pemulihan ekonomi nasional 2021. Anggaran kesehatan cuma 25T. Ya angka itu turun jauh. Tahun ini aja dikasih 87 triliun. Itu contoh kedua. Dan contoh lagi anggaran untuk pariwisata tahun depan 136,7T. Anggaran naik dibandingkan tahun ini yaitu 106,11T. Menurut Anda ini menggambarkan apa? Itu menggambarkan soal prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika anggaran ke pariwisata naik ya 136 dari 106, lalu di sisi lain dari sisi pemulihan ekonomi nasional anggaran kesehatan hanya 25T, lalu untuk padahal tahun ini 87T, itu kan menunjukkan komitmen dalam konteks anggaran, termasuk itu juga menunjukkan saya pikir representasi. Tapi saya ingin mengutip Mbak kalimat Presiden Akufo-Addo, ini semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. We know how to bring economy back. What we don't know is how to bring people back to life. Jadi saya ingin sampaikan ini dari lubuk hati paling dalam ya, bukan karena partai kami oposisi ya. Jadi betul-betul kami ingin menjadi sebuah perspektif memberikan saran dan kritik itu semata-mata ingin membantu pemerintah bahwa tolong betul-betul jadikan kesehatan ini sebagai hal yang utama. Selesaikan dulu, sembuhkan manusianya, baru kita bisa menyembuhkan ekonominya. Dan satu lagi Mbak, ini bukan soal angka. Jadi bayangkan 21.000 masyarakat kita sudah meninggal dunia, dan andai kata kita bisa melakukan sesuatu lebih baik, betapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan oleh pemerintah kita. Oke, saya mau kasih satu pertanyaan sama untuk Bung Gamal dan juga Bung Arya Bima. Kalau Anda saya minta untuk memberi rate nilai Presiden kinerja selama tahun 2020, 1 sampai 10 ada di angka berapa, Bung Gamal? Ya, pertama saya pikir saya tidak bisa menjawab secara konkret ya berapa skor yang itu diberikan. Tidak bisa atau tidak mau? Pak Jokowi. Saya ingin masuk lebih detail. Kalau kita bicara dari sisi evaluasi kesehatan, ya tentunya saya boleh katakan sekarang bahwa data-data kita menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melakukan penanganan kesehatan ya. Boleh kegagalan itu didefinisikan dalam skor yang beragam. Dan saya ingin berpesan bahwa semoga ini menjadi refleksi bagi kita semua. Bahwa penting, dan satu lagi Mbak, selain masalah-masalah tadi, kita lihat bagaimana kemarin korupsi bansos menyakitkan hati masyarakat, lalu juga korupsi yang lain ya, dan berbagai problematika itu menjadi problem di masyarakat kita. Jadi saya ingin PR-nya masih banyak ya? Enggak, artinya saya ingin sampaikan bahwa kesian masyarakat kita hari ini. Mereka ini sudah susah kan. Baik. Sudah sakit ya, stres ya. Sehingga seharusnya kita semua berempati sekarang, berkorban bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Dan buat Pak Jokowi ya, ini kesempatan Pak Jokowi periode kedua ya. Jangan sampai terjebak dalam second term course ya. Jadi jangan sampai terjebak dalam tutukan periode kedua. Banyak presiden itu di periode kedua performanya turun karena tidak ada pilpres lagi. Nah, saya berharap Pak Jokowi betul-betul bisa memberikan legacy dalam kepemimpinan kali ini. Bung Arya Bima, kalau Anda saya minta 1 sampai 10 nilai Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf berapa? Ya hasil survei menunjukkan 8 ya kan. Karena itu suatu data yang dikomparasikan di beberapa survei, silakan saja. Bahwa kehendak subjektif kesungguhan dari seorang pemimpin Pak Jokowi Ma'ruf untuk menyelesaikan persoalan ini adalah ada satu kesungguhan. Jadi nggak bisa melihat anggaran kesehatan dari depan kesehatan. Struktur pasar ini sudah berubah. Semua berusaha untuk makan dan sehat. Jadi Pak Jamal nggak bisa melihat program kesehatan hanya dari
dari Kementerian Kesehatan. Ini Oke, seluruh BUMN Bapak-Bapak, kerja loh, waktu saya Semua habis. bekerja. Nanti kita akan lanjutkan di tahun yang baru. Semoga benar-benar tahun yang baru kinerja pemerintahan jadi bisa lebih baik lagi, terutama dalam penanganan pandemi. Karena kalau pandeminya tidak teratasi, sulit rasanya untuk memulihkan perekonomian, memulihkan kepercayaan masyarakat global untuk kemudian berinvestasi di Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi Bung Saidiman Ahmad, Bung Arya Bima, dan juga Bung Gamal Albin Said sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kepada Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur. Jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan mengenakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Selamat menyambut tahun baru. Ingat, tahun baruan di rumah saja. Sampai jumpa besok.